Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosadi. Saya duduk di kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan nila gesit pada sistem aquaponik dengan jenis tanaman yang berbeda. Bab 1. Di sini kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan benih ikan nila. Dan di sini juga kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan aquaponik. Dan kita harus mengetahui tujuan penelitian kita ini. Jadi, benih ikan nila adalah salah satu komoditas air tawar yang paling banyak diminati oleh berbagai kalangan, baik masyarakat lokal maupun mancanegara. Aquaponik ini merupakan salah satu teknik budidaya alternatif yang harus diperhatikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perkembangan pertumbuhan benih ikan nila gesit dengan menggunakan jenis tanaman yang berbeda. Bab 2. Metode penelitian. Metode penelitian ini terbagi dengan dua. Yang pertama, prosedur penelitian. Yang kedua, rancangan. Jadi, prosedur penelitian ini terbagi dengan 10. Yang pertama, persiapan wadah. Wadah di sini menggunakan akuarium yang berukuran 26 kali 16 kali 60 cm. Yang kedua, penebaran benih. Benih di sini menggunakan benih yang berukuran panjang 5 sampai 8 cm. Yang ketiga, pemberian pakan. Pemberian pakan di sini menggunakan pakan pelet. Yang keempat, pengelolaan kualitas air. Yang kelima, parameter penelitian. Di sini kita harus mengetahui pertumbuhan berat mutlak dan pertumbuhan panjang mutlak dan laju pertumbuhan ikan tersebut. Yang kesembilan, kelangsungan hidup. Kita harus tahu perbandingan ikan yang hidup dari awal sampai akhir. Yang ke-10, faktor fisika kimia. Dan kita harus tahu perubahan air tersebut. Yang kedua adalah rancangan. Rancangan penelitian ini menggunakan metode rancangan acak rangkap. Perlakuan yang berbeda dengan 3 kali ulangan. Bab 3. Hasil pembahasan. Hasil pembahasan ini, penelitian menunjukkan bahwa pertambahan berat berkisar antara 2,79 sampai 7,16 gram. Pertambahan panjang berkisar antara 2,40 sampai 4,53 cm. Laju pertumbuhan spesifik berkisar antara 1,88 sampai 2,36% per hari. Tingkat kelangsungan hidup berkisar antara 90 sampai 95%. Tabel yang kedua. Pertambahan berat mutlak, pertambahan panjang mutlak, laju pertumbuhan fase spesifik, dan tingkat kelangsungan hidup benih ikan nila gesit yang dipelihara pada sistem aquaponik selama 30 hari. Perlakuan pertambahan berat mutlak, pertambahan panjang mutlak, laju pertumbuhan spesifik, tingkat kelangsungan hidup. Kontrol. Jumlah pertambahan berat mutlak 2,79, 2,35. Pertambahan panjang mutlak 3,9 tambah 1,20. Laju pertumbuhan spesifik 1,88 tambah 0,24.
Tingkat kelangsungan hidup 90 tambah 0,00. Yang kedua adalah kangkung. Kangkung ini memiliki pertambahan mutlak 7,16 tambah 0,94 dan dia mempunyai pertambahan panjang 4,53 tambah 0,78 dan laju pertumbuhan spesifik kangkung ini 2,36 tambah 0,79 dan tingkat kelangsungan hidup 95 tambah 5,00. Yang ketiga sawi. Sawi memiliki pertambahan berat mutlak 6,27 tambah 0,80 dan dia memiliki panjang mutlak 3,39 tambah 1,57 dan laju pertumbuhan kangkung ini 2,30 tambah 5,70 dan tingkat kelangsungan hidup kangkung ini 95 tambah 5,00. Yang keempat selada. Selada ini mempunyai pertambahan berat mutlak sekitar 4,12 tambah 2,72. Pertambahan panjang mutlak selada ini sejumlah 2,40 tambah 0,42 dan laju pertumbuhan spesifik selada ini sebesar 2,08 tambah 0,30 dan tingkat kelangsungan hidup 95 tambah 5,00. Jadi hasil tabel ini pengukuran pertambahan berat mutlak dan pertambahan panjang mutlak yang terpilih dengan sistem aquaponik dari awal hingga akhir penelitian mengalami peningkatan. Jadi di tabel 2 ini mengalami peningkatan. Tabel ketiga, pengukuran berat dan tinggi tanaman kangkung dan sawi dan selada pada sistem aquaponik selama 30 hari. Jenis tanaman. Yang pertama kangkung. Kangkung memiliki HO sebesar 5,70 dan H3O-nya sebesar 28,40 dan HO cm 13,5 cm, H3O sebesar 45 cm. Yang kedua sawi. Sawi memiliki HO gram sebesar 29,60 gram dan memiliki H3O sebesar 348,00 gram. Memiliki HO sebesar 13,5 cm. H3O sekitar sebesar 32 cm. Yang ketiga selada. Selada ini memiliki HO sebesar 49,50 gram. Tabel ketiga, pengukuran berat tinggi tanaman kangkung, sawi, dan selada pada sistem aquaponik selama 30 hari. Jenis tanaman. Yang pertama, kangkung. Kangkung ini memiliki HO 5,70 gram dan memiliki H3O sebesar 28,40 gram dan memiliki HO sebesar 13,5 cm dan memiliki H3O sebesar 45 cm. Yang kedua, sawi memiliki HO sebesar 29,60 gram dan memiliki H3O 348,00 gram dan memiliki HO sebesar 13,5 cm dan memiliki H3O sebesar 32 cm. Yang ketiga selada. Selada ini memiliki HO sebesar 49,10 gram dan memiliki H3O sebesar 212,10 gram dan memiliki HO cm sebesar 13,5
cm. H3O cm yang dimiliki selada ini adalah 21 cm. Jadi, hasil pengamatan berat dan tinggi tanaman menunjukkan berat akhir tanaman. Kangkung 28,40 gram dengan tinggi tanaman 45 cm, berat akhir sawit 348,00 gram dengan tinggi 32 cm. Berat akhir tanaman selada 212,10 gram dengan tinggi total 21 cm. Dan di sini juga kita bisa melihat tabel keempat. Tabel keempat ini adalah data kisaran hasil pengukuran parameter kualitas air dan amonia pada wadah pemeliharaan benih ikan nila gesit selama 30 hari masa penelitian. Dan kita bisa melihat tabelnya. Di sini ada kangkung, sawi, selada. Pengukuran parameter fisika kimia air pada semua perlakuan selama 30 hari. Masa penelitian masih dapat ditoleransi oleh benih ikan nila gesit, yaitu yang pertama suhu berkisar 28,1 sampai 29,3 derajat. pH 7,1 dan 7,8 dan DO 4,1 kurang 5,5. Pengukuran kadar amonia pada awal penelitian pada semua perlakuan 0,97. Di sini kita harus tahu apa pengertian aquaponik dan tumbuhan. Aquaponik adalah pemindahan bahan organik dan anorganik dari proses metabolisme ikan peliharaan. Pertumbuhan merupakan proses bertambah panjang dan berat suatu organisme yang dapat dilihat dari perubahan ukuran panjang berat dalam satuan waktu. Yang terakhir adalah bab keempat, kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlakuan tanaman kangkung menunjukkan nilai tinggi terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan nila gesit dibandingkan dengan tanaman sawi dan selada dan kontrol. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi wattaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.